Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sahabat, warahmatullahi dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Bang Alvan Nasuha. Dan syukur alhamdulillah pada hari ini, hari yang sangat berbahagia untuk saya dan tentunya untuk teman-teman. Tidak asing lagi, mungkin teman-teman juga kaget, di samping saya ada beliau, sahabat sekaligus guru kami, Gus Idris dari Malang, yang saat ini videonya viral karena Masya Allah beliau mengambil satu resiko yang sangat besar. Secara umum mungkin kita kenal berjuang di jalan Allah, di perjalanan dakwah, rata-rata kita saksikan itu lewat podium, lewat juga ilmu agama yang diajarkan di sekolah, di pesantren. Tapi Masya Allah beliau juga sama pejuang di jalan Allah yang memerangi nahi mungkar. Tapi ada satu hal yang istimewa, bukan dengan pedangnya, bukan juga dengan metode-metode yang seperti kita temukan biasanya, tapi beliau dengan memerangi para dukun. Masya Allah. Nah, sahabat, tentunya atas kedatangan beliau di Kota Wali Cirebon ini, teman-teman penasaran nih. Nah, kita juga penasaran, makanya kita mau gali langsung dari Gus Idris. Apa sih motivasinya? Apa sih kiat-kiatnya? Awalnya seperti apa? Bisa-bisanya gitu loh ya, berjuang di perjuangan dakwah, memerangi amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan satu hal yang berbeda. Ini musuhnya tidak bisa dilihat oleh semua manusia ya, oleh semua mata kita sebagaimana mata orang-orang awam. Tapi Masya Allah lah. Baik sahabat, tidak mau panjang-panjang, kita sapa Gus Idris. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sehat. Ya? Alhamdulillah, doaku. Gus Idris Amin, amin. diberikan kesehatan. Amin, panjang amin, umur. amin, amin, amin. Terus juga terus istiqomah. Amin, dalam amin, amin. amar ma'ruf nahi mungkar, Amin, dengan amin, amin. berantas bangsa dukun, Amin, sihir, santet, setan dan lain sebagainya. Gus, nih ngomong-ngomong Gus, ini kapan nyampe ke Cirebon nih Gus? Alhamdulillah kita nyampe Cirebon tadi pagi dini hari. Dan Tadi Masya pagi dini Allah. hari perjalanan Iya. aman Gus, alhamdulillah ya. Iya, meski ada sedikit satu dua rintangan sih, tapi alhamdulillah Allah mudahkan semua. Allah mudah. Rintangan Iya. apa Gus? Kalau polisi tidur atau apa Gus? Bukan polisi tidur, kalau polisi tidur sih enak ya. Nah, Ya, kita ada rintangan juga dari musuh bebuyutan juga. ya Rob, itu sengaja nantang Gus? Sengaja nantang di exit tol Magetan kalau nggak Itu salah. awalnya ada janjian atau bagaimana? Enggak ada. Sengaja Sudah di nyegat. setting cantik ya. Dan karena tahu Gus Iya. Idris mau ke Cirebon, Betul. dan akhirnya terjadi. Terjadi. Nggak bisa dihindari lagi Gus. Bisa dihindari. Kita layani aja. Layani. Diborong kan gitu. Ya beli borong aja. Waduh, ngeri juga, sahabat. Jual diborong. Aduh, ini kelihatannya kalau kita concern di jalan ini ya harap-harap cemas juga nih Gus. Masya Allah. Terus gini Gus, sekarang sudah sampai di Cirebon Gus. Alhamdulillah. mudah-mudahan Gus Idris juga senang Insya dan Allah. juga bahagia bisa berada di kota Cirebon, juga bisa menyapa sahabat pecintanya Gus Idris yang ada di Cirebon dan sekitarnya. Terus ini Gus, apa kalau saya mau boleh tanya nih, awalnya Boleh, gimana boleh, Gus? boleh. Kok Gus Idris ini milih jalan dakwah yang berbeda daripada guru-guru yang lain Gus? Jadi begini Ustaz, tahun 2011 itu banyak dari jamaah kami itu yang mengeluh sakitnya, itu sakit yang nggak wajar. Nggak wajar Gus ya? Iya, sakit yang Non-medis nggak wajar. berarti Iya, itu kita bagaikan apa ya, terpukul sekali. Ini kok aneh, sudah deteksi di medis berkali-kali, di apa itu, di foto ronsen apa ya, segala macam sudah, kok nggak terdeteksi gitu, sampai dokter profesor pun angkat tangan. Nah, akhirnya di situ kita fokus bagaimana caranya supaya bisa paling enggak sembuh lah di situ ya. Kita berupaya. Memang kesembuhan milik Allah, tapi kita ikhtiar ya. Kita ikhtiar. Dari situlah awalnya tahun 2011 banyak yang datang itu non medis karena gangguan gaib, sihir, juga santet dan lain, kesurupan dan lain sebagainya. Di situ tergugah hati kita untuk menekuni di situ, Ustaz. Terus gini Gus, ini kan tahun 2020 Gus ya. Betul. Bukan lagi tahun jebot yang di situ zamannya ini pelet, ini lampir, terus belum. Betul, Apakah betul, memang betul. bangsa sihir juga kayak apa namanya santet segala macam masih ada Gus? Sangat-sangat ada, Ustaz. Sangat ada. Iya, pada zaman Nabi Sulaiman ya. Dulu jauh. Jauh dulu ya Gus. Dulu ya, ya. sebelum lampir berarti ya. Benar-benar jauh Nabi Sulaiman. Iya. Sekarang kita ada handphone Ustaz ya.
bisa berbicara tanpa kabel dari Indonesia ke Amerika. Canggih enggak, Ustaz? Canggih. Sangat canggih. Zaman Nabi Sulaiman jauh lebih canggih, Ustaz. Jauh lebih canggih. Iya, bersama Ratu Bilqis. Heeh. Nabi Sulaiman waktu itu kan ya, siapa yang sanggup memindahkan istana Ratu Bilqis, duduk sebelum berdiri, berdiri sebelum duduk. Ada yang angkat tangan saya. Namun ada lagi yang angkat tangan, sanggup belum mengedipkan mata sudah. Itu istana besar, Ustaz. Sudah jadi, Gus. Sudah jadi. Ya, Masya Allah, Gus. Artinya memang ternyata memang kita umat Islam juga memang dituntut untuk percaya, Gus, ya. Iya. Terhadap hal yang gaib sebagaimana difirmankan oleh Al-Qur'an Betul. surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi alladzina yu'minuna bil ghaib. Iya. Kita memang berarti wajib Percaya saya. percaya kepada yang gaib, Gus. Ngomong-ngomong, Gus, sebelum jauh nih kita cerita Iya, tentang hal silakan. ihwal, hal-hal yang gaib nih, Gus. Yakin sahabat semua makin penasaran tentunya. Ini adalah pertemuan yang luar biasa. Masya Allah kita bisa langsung mewawancarai Gus Idris secara Amin. langsung. Ini Gus, kesan dan pesan di perjumpaan ini, Gus, di Cirebon nih, Gus Idris bisa ketemu Al Fakir dan teman-teman semua, bagaimana, Gus? Alhamdulillah, saya sangat senang sekali bisa ketemu dengan Ustadz Alfan, para ustadz ya. Alhamdulillah bahagia, suatu Bahagia ya, kehormatan Gus. bagi saya, Masya Allah bisa berkumpul dengan orang-orang soleh. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini bukan yang terakhir, Ustadz, hadapan saya. Amin, ya Karena Allah, saya ya sudah bahagia di situ. Ya, Rabb, Ya, cinta alhamdulillah. sudah. Alhamdulillah. Kalau ada cinta pasti insya Allah akan pertemukan terus kekal abadi di surga. Amin, Insya ya Allah Allah. bersama Rasulullah Amin, SAW. amin. Nah, balik lagi, Gus. Berarti Ya, kan. motivasi Gus Idris memang concern di dunia dakwah, pengobatan lebih kepada non medis, Gus, ya. Betul. Pernah nggak sih, Gus Idris ini menghadapi selama ada pasien kan macam-macam, Gus. Mesir, kena santet, kemasukan jin ini itu segala macam. Yang paling berat itu di mana, Gus? Di Tulungagung pernah paling berat. Pernah. Iya. Itu apa itu, Gus? Apanya, dukun atau apa, Gus? Iya, dukun. Jadi pasien itu satu keluarga tewas semua, Ustaz. Kena santet. Satu keluarga ya. Satu tewas? keluarga tewas. Sebelum ketemu Gus Idris ini? Iya, sebelum ketemu. Terus Gus. Ini ceritanya agak panjang sih sedikit ya. Kita ambil singkat aja. Nah, di Tulungagung ada seorang ustadz, ahli ruqyah juga, Ustadz. Beliau ahli ruqyah juga, namanya orang dakwah ya pasti juga ada resikonya. Musuh juga makin kuat kan. Beliau dikeroyok oleh ilmu hitam ya. Di Tulungagung kan tempatnya itu. Ada namanya santet, itu santet balasik dan Santet balasik? iya, dan santet brojo. Jadi gabungan santet Afrika di sini. Ada kolaborasi di situ. Iya. Itu santet nggak lewat udara lagi, Ustaz, tapi lewat tanah. Ya, Target bukan satu nyawa, seluruh penghuni rumah itu. dan berarti biasanya kebanyakan santet lewat udara, Gus. Iya, ini Ini bawah beda, tanah? beda penciptanya dari tempat itu. Wah, ngeri banget. Kolaborasi juga, Gus, ya. Iya, Masya Allah. Terus Gus. Ya, kita ditelepon ya, ditelepon harus segera urgent datang ke rumah. Tapi ya Allah berkehendak lain, Ustaz ya. Mamanya santet itu memang kuat sekali. Kita di jalan itu tiba-tiba ban itu bocor, Ustaz. Telepon Ustadz itu. Seorang Ustadz ini, Ya. ahli ruqyah juga, Ahli ngobatin ruqyah gitu. juga. Iya, seorang Ustadz kerasukan. Ya Allah. Kerasukan, kemudian namanya kerasukan nggak terkontrol ya. Ambil pisau di dapur, ibu kandungnya ditusuk Ya Rob, sampai meninggal. sampai meninggal. Bunuh-bunuhan satu rumah tewas. Ya Allah. Kita terlambat karena ban itu bocor itu, Ya Ustaz. Allah. Ini yang paling saya sedih sekali sampai sekarang. Dan saya lebih fokus untuk mengembangkan apa yang saya miliki, lebih menggebu-gebu lah, bukan dendam ya, tapi menggebu-gebu untuk Jadi untuk karena memerangi itu. insiden, padahal ini gak ada salahnya Gus Idris, karena hanya insiden ban bocor, Gus Idris telat, akhirnya Iya. terjadi sampai menewaskan satu keluarga gara-gara sihir itu. Iya. Gus Idris ini makin bersemangat Makin untuk memerangi bersemangat, dan berdakwah di jalan itu. betul. Ban bocor pun itu atas gangguan jin juga, Ustaz. Oh, Sudah, memang iya. dialami. Nah ini Gus, ini ngomong-ngomong, Gus Idris kan sekarang mau tidak mau, sekarang siap tidak siap, Gus Idris sudah viral di mana-mana, bahkan masya Allah kita juga dapat info, Gus, bahkan untuk hanya sekedar membalas WA saja, WA admin itu sudah tidak punya banyak waktu karena saking banyaknya orang ada mau konsultasi, minta Betul. pengobatan yang mereka kebanyakan itu yang non medis, Gus. Nah ngomong-ngomong nih Gus Idris, ini keluarga dukung nggak Gus Idris concern dakwah di jalan ini, Gus? Alhamdulillah kalau keluarga total Total mendukung dukung, Gus, ya. ya. Karena memang kami itu dididik untuk dakwah, Ustaz. Masya Keluarga. Allah dididik untuk dakwah, dan dakwahnya ini unik, Gus. Sekali lagi sampaikan dakwahnya unik. Dan terus ini, Gus, seberapa bahaya sih, Gus? Resikonya apa nih, Gus? Apakah hanya sekedar sakit demam saja kalau kalah, atau hanya encok, atau sesak napas, Gus? Iya. Apa, Gus, ini resiko kalau sampai tarung nih, Gus? Dari
perjuangan dakwah ini resiko terbesarnya apa, Gus? Sementara ini pengalaman kita yang sudah ini ya, kan alhamdulillah sih Allah belum takdirkan saya kalah ya. Ini alhamdulillah. Mudah-mudahan menang terus, Iya, Gus. amin Kita bantu ya. doa dari belakang, Amin Gus. amin Dari belakang amin. aja, anak takut, Gus. Cuman murid-murid anak Ustadz yang sampai muntah darah sampai muntah darah? Oh banyak. Nah, itu Banyak. muntah darah seketika setelah itu sembuh, apa memang ada lanjutan berobat medis, Gus, akhirnya kalau sudah muntah darah begitu? Kalau muntah darah itu kita itu kan luka dalam Ustaz. Oh, luka dalam Jadi ya? kita proses luka dalam dulu cara kami, setelah itu baru ke medis. Kalau masih tetap dia Berarti memang sakit. tenaga dalam, Gus, ya? Iya, tenaga dalam, murni tenaga dalam. Ya Allah, ya Rabbuna. Pukulan jarak aja. Gus, ini kan Masya Allah, Gus, kami melihat memang sudah sangat manfaat nih, Gus. Gus Idris juga salah satu memang Ustadz yang mengamalkan anfa'uhun nas, khairun nas, Anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Dan Masya Allah banyak manfaatnya, Gus Amin, Idris amin. pergi kemana, banyak nyamperin dari kota-kota sekitar dan sebagainya, Gus. Nah, ini Gus Idris kira-kira apakah sudah ada planning ke depannya ini akan diturunkan ke anak cucu untuk melanjutkan perjuangan dakwah di jalan ini, Gus? Insya Allah kalau planning itu bukan hanya sekedar anak cucu. Jadi kepada santri pun. Santri. Siapapun mau anak cucu mau santri, insya Allah totalitas kami mencintai mereka melebihi cinta kepada diri saya sendiri. Ya Allah. Asalkan mereka betul-betul li'la kalimatillah subhanahu wa ta'ala, insya Allah akan saya support sepenuhnya sampai Ya, betul-betul bisa bermanfaat untuk umat. Masya Allah, artinya berarti Gus Idris welcome juga nih bagi Welcome juga siapapun siapa sahabat saja, semua, siapa saja dimanapun Ustaz. berada. Iya, asal niatnya baik, Asal niat niatnya tulus, baik, ikhlas. niat tulus, Ya. ikhlas, membantu sesama manusia, Iya, dakwah betul. memerangi nahi mungkar, ya, Gus, ya. Karena gini Ustadz, setiap daerah itu sekarang apa ilmu praktek-praktek ilmu hitam, ilmu jahat itu ya, dukun-dukun itu banyak sekali marak, bahkan bisa diakses secara online. Ya, Rob. Di sini kita kekurangan untuk yang memerangi di situ, Ustaz. Artinya malah justru kalau Gus Idris analisa lebih banyak yang ilmu hitamnya, Gus. Banyak sekali. Itu gitu. diperjualbelikan, Iya. Gus. Diperjualbelikan. Jadi bisa nih, saya mau santet si A nih, bisa. Oh, sangat bisa. Ya, Mudah betul. sekali, bisa akses lewat HP juga. Wah. Maka dari itu mendorong kita untuk bentuk laskar di tiap daerah. Itu ini motivasi kabar baik juga. sahabat semua yang sahabat berminat untuk belajar, tapi juga belajar bukan hanya sekedar untuk dimanfaatkan. Setelah belajar hikmah ini, Gus Idris insya Allah siap open Siap. mengajari, bukan hanya sekedar untuk keluarga, kerabat, anak cucu, tapi untuk siapapun yang ingin belajar dan manfaat dengan ilmu hikmah ini, dengan catatan membantu orang yang membutuhkan, insya Allah beliau siap mengajarkan. Insya Allah. Ya, sahabat semua silahkan datang atau juga hubungi ofisialnya, atau bisa datang langsung di pondok pesantren beliau di Malang. Masya Allah. Selanjutnya, Gus, nih terakhir nih, Gus. Iya. Terakhir, banyak yang bertanya, Gus Idris, ya, kalau berkenan mohon juga diceritakan profilnya nih, Gus. Profil yang mana ini? Ya, artinya perjalanan Gus Idris nih dari mulai keluar sekolah, terus juga ya nggak mesti dibuka semua juga, Gus. Kalau tidak berkenan, ini hikmahnya ini, ilmu hikmah ini dapat dari mana? Apakah Banten, apakah Cirebon, atau mana, Gus? Kalau berkenan disampaikan juga biar pemirsa juga tahu gitu loh, Gus. Betul ya. Jadi awal memang keluarga kita itu memang pecinta dakwah, Ustaz, Pecinta ya, dakwah, dari ya. pesantren semua. Masya Allah. Jadi saya itu mulai mondok di pesantren itu mulai kelas 2 SD ya. Ya. Jadi masih ingusan gitu, Ustaz. Masih ingusan sudah Masih pesantren, Gus, ya? ingusan, iya. Singkat cerita, kita mondok dulu awalnya di Ponpes Tahfidz ya. Ponpes Tahfidz, Gus, Kita ya fokus ke Hafalan hafalan Quran. Al-Quran juga, tafsir Al-Quran. Setelah itu baru ke kitab. Setelah pondok ke kitab itu selesai, baru kita fokus di Al-Hikmah situ. Oh, Masya Allah. Khusus mendalami tentang Hikmah. ilmu hikmah. Dan memang dulu waktu Spiritual. belajar hikmah, Gus, artinya Gus Idris memang sudah mempersiapkan ini atau bakal tahu spiral ini, Gus? Belum ya tahu? Enggak Sama ada, sekali wallahi nggak enggak ada sama sekali, Ustaz. Nggak ada niatan Nggak ada. untuk dimanfaatkan belajar itu untuk Oh, nggak ada. memperkaya diri segala. Oh, enggak ada. Sama sekali nggak ada. Tujuan saya itu hanya untuk benteng kan. Kalau ceramah kemana-mana, dakwah kan pasti ada yang nggak suka toh. Tembak jarak jauh. Iya, Itu iya. aja tujuan saya awal. Ya Jadi Allah. bentengnya harus ada gitu aja. Ya Allah. Pengennya saya itu dakwah aja gitu. Nah, sahabat, sisi lain dari Gus Idris juga nih ternyata Masya Allah kita baru tahu ada bocoran bahwa sebelum beliau terjun di perjalanan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang memerangi kemusyrikan, bangsa dukun santet dan sebagainya, ternyata beliau memang sudah lama berdakwah. Bahkan Masya Allah beliau ini juga seorang muhibbin. Masya Beliau Allah. pecinta sejati.
Ya, Insya beliau Allah. pecinta habaib, pecinta ulama, pecinta kiai. Bahkan Masya Allah beliau punya satu program yang sudah jalan beberapa tahun ini, tidak pernah tinggal Maulidun Nabi setiap malam Allahumma minggu. sholli wa sallim Allahumma alaihi. sholli wa sallim alaihi. Ya, Masya Allah ini sisi beliau yang mungkin sahabat semua tidak pernah tahu, dan Masya Allah kita dapat bocoran itu juga. Baik, Gus Idris, ini saya tadi sudah mau tutup nih Gus, cuman makin kesini kok makin menarik. Ya nggak apa-apa. Boleh tambah lagi, Gus, Nggak ya? apa-apa, nggak apa-apa. Gus, kan kadang mohon maaf Gus ya, tidak semua orang menerima ini dengan baik Gus. Mm-mm. Apalagi ya orang yang mohon maaf merasa dunia ini sekarang sudah modern, istilah hikmah, sihir, santet dan lain sebagainya itu sudah tertinggal dan sebagainya Gus. Cara membedakan antara sihir, antara apa namanya, Allahumma sholli ala Muhammad, antara santet dengan ilmu hikmah itu apa sih Gus? Karena gini Gus, kalau masyarakat awam tuh melihatnya supranatural adalah perdukunan gitu loh Gus. Jadi juga ini perlu dipahamkan kepada masyarakat secara umum Betul, agar betul. tidak tersesat Gus gitu loh ya. Jadi jangan sampai masyarakat ini meyakini ini satu hal yang baik datangnya ke dukun. Itu kan mendekati kepada kemusyrikan juga. Tolong Gus coba dikasih batasan-batasan seperti apa Gus? Jadi begini, Allah itu menciptakan ilmu ada 5 Ustaz ya Ada kan? 5 ya. Antum sudah tahu sendiri. Yang pertama itu irhas, Betul. yang kedua itu mukjizat, yang ketiga itu karomah, yang keempat maunah, dan yang kelima ini istidraj. Istidraj, betul. Kita tahu sendiri irhas itu apa? Kelebihan maziyah yang diberikan Allah kepada para nabi sebelum diangkat menjadi nabi. Itu ikhlas, Ya, ikhlas irhas, iya bisa menembus batas itu. Betul. Yang kedua yaitu mukjizat. Mukjizat adalah sesuatu yang diberikan Allah kepada para anbiya, para nabi, ya kan? betul, betul. Singkat aja. Yang ketiga adalah karomah kepada para wali min auliyaillah. Dan yang ke karomah yang keempat adalah maunah. Adalah maunah. Ya, insya Allah seperti kita bisa mendapatkan maunah dari Allah Subhanahu Wa Amin, amin, Taala. ya Rabbal alamin. Dan yang perlu kita bahas ini istidraj ini, Ustaz. Istidraj. Istidraj ini yang membingungkan di sini, Ustaz. Apa? Kenapa bisa membingungkan Gus? Karena begini, istidraj ini adalah sesuatu yang orang awam itu bisa menganggap hebat, sakti, kebal dan lain sebagainya. Tapi di sini harus murtad, wajib Harus murtad dulu. Harus murtad dulu, Ya Ustaz. Allah. Karena Untuk yang dipakai sampai masuk kepada istidraj itu. istidraj itu. Artinya sholat tidak, Sholat tidak, baca Al-Quran, puasa juga tidak. malah harus menghinakan Al-Quran di situ. Ya Allah, itu syarat untuk istidraj begitu. Syarat untuk istidraj. Oh, artinya berarti kalau yang mohon maaf Gus bisa dibilang yang memang seolah-olah kelebihan yang Allah berikan, padahal ini orang nggak sholat, orang ini Betul. nggak puasa, nggak ada ibadah terlihat, tapi bisa terbang segala macam. Itu berarti istidraj. Istidraj, iblis. Itu berarti Laknatullah iblis. alaih. Laknatullah alaih, bukan pertolongan Bukan Allah. pertolongan Sahabat Allah. perlu diketahui Alhamdulillah. istidraj adalah satu hal yang memang sengaja Allah berikan tapi sengaja untuk Allah jauhkan. Itu adalah makna daripada Ini rata-rata orang ini aneh, Ustaz. Anehnya? Nggak mau sholat, nggak mau sholat. tapi sok-sok sholat sedekah dan lain sebagainya. Sedekah, Gus? Sedekah, betul. Sok-sok pakai jubah, pakai gamis, pakai sorban. Allah fasih, ucapkan Allah sholawat, pinter. Tampilan ya kayak yang iya aja gitu Gus, ya. Iya, pede aja, kayak kiai ulama. ini. Ya Rob, wah ini. Tapi ketika sholat Jumat nggak ada. Syariatnya nggak nampak sekali syariatnya, intinya gitu loh. Ini harus cerdas di sini, Ustaz. Harus cerdas. Di sini. Sekali lagi Gus, kiat-kiat untuk mohon maaf kita minta barokah daripada orang yang memang Allah kasih kelebihan lewat hikmahnya Gus. Seperti apa sosoknya Gus? Tanda-tandanya, apakah memang kita mesti tahu ini orang sholat atau tidak? Apakah setiap orang yang sholatnya rajin dan beliau punya kelebihan itu sudah pasti baik atau tidak Gus? Belum tentu juga, Ustaz. Ini lebih mengkaji lebih dalam lagi, Ustaz. Aduh, repot juga Gus ya. Tadi kita dialog aja, ya. Dialog. Kita dialog aja. Heeh. Dia Allahnya Rasulullah nggak ada. Tanda juga, Iya. ya kan? Tanda juga lebih apa ya, wasilahnya lebih mengunggulkan dirinya sendiri, Lebih kesaktian dirinya sendiri gitu. Betul. Allah Rasulullah hilang sudah. Hmm. Banyak sekali indikasi di istidraj ini yang kita harus perlu jeli dan teliti di sini, Ya Allah, Ustaz. ya Rabbuna, astagfirullahaladzim. Ya, hati-hati ya Iya. sahabat semua. Dalam kondisi seperti ini yang mohon maaf kita masa depan ini ditantang dengan ekonomi yang makin terpuruk, ya ujian makin banyak. Hati-hati, nggak boleh salah langkah ya. Jadi kalau seumpamanya mau konsultasi ya konsultasi, cari profilnya dulu sebaik-baiknya profil, jangan sampai salah jalan nantinya sahabat semua. Itu datang ke dukun. Iya, datangnya ke dukun, Iya, dikiranya datang Masya Allah. yang benar datangnya ke dukun Gus ya. Yang bingung itu, Ustaz. Ah. Kiai nyerupai dukun, dukun yang nyerupai kiai. Ini yang Kiai. bingung orang awam, ya kan? Iya betul Gus. Ya Allah ya Rabbuna. Jadi Ya itu Allah. ya sahabat semua. Alhamdulillah ini
ini kita sudah sedikit menggali, belum banyak Ustaz. Insyaallah lain kesempatan Insyaallah. kita gali lagi daripada sosok Gus Idris yang saya sampaikan tadi di awal. Mau tidak mau, siap tidak siap, beliau sudah kadung viral dan terkenal, dan masya Allah beliau juga sudah berniat dengan sebuah niat yang kuat dan bertekad akan terus ya bergerak di perjalanan dakwah dengan cara amar ma'ruf nahi mungkar ini, dengan cara memerangi Kemusyrikan. Masya Allah, karena ya beliau ambil ini juga motivasinya tidak banyak ulama-ulama yang ambil di jalan ini. Ya mari kita doakan sahabat semua agar beliau senantiasa Allah berikan kesehatan, kekuatan, istiqomah dalam memerangi kemusyrikan. Amin. Ya. Dibantu insya Allah. Lahirnya laskar itu. Oh iya. Bantu juga. Ada laskar. Nah, biar nggak sendiri. Ya, biar beliau nggak sendiri, karena masya Allah makin hari makin banyak nih orang nih. Pernah nih Ustadz, di Banyuwangi ini menarik. Ada seorang dukun, itu ada pengawal-pengawalnya, ada laskar-laskarnya. Ada laskar-laskarnya. Harusnya ulama itu ada laskarnya juga. Itulah Gus. Insya Allah ya, sahabat semua yang pengen jadi laskar ya, di kabupaten kotanya yang belum ada silahkan nanti berhubungan langsung dengan sekretariatnya atau ofisialnya insya Allah ya. Itu saja sahabat. Nah, bagi yang penasaran kita mau kemana, tunggu live streaming di YouTube Gus Idris Official atau juga Gus Idris Family selanjutnya. Nah, bagi sahabat semua yang mau konsultasi, mau berobat non medis, punya keluhan apapun, insya Allah ya beliau yang Allah pilih untuk menjadi sebab, dan semuanya hanya Allah yang memberikan kesehatan ya dan jalan keluar serta solusinya. Cukup sekian Gus. Ya. Sementara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.